HELLO. Halo Brody. So hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya, yang cukup istimewa, dan kedua sosok ini tuh bisa dijadikan sebagai panutan untuk siswa SMA Negeri 1 Gondang. Oke, boleh dikenalkan dari... Halo semua, kita dari paslon nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Wirdadi Karima. Perkenalkan, nama saya Alika Olivia. Bisa dipanggil? Saya bisa dipanggil dengan Wirda atau apapun deh, terserah kalian. Kalian bisa panggil aku Alika ya. Oke. Nih, yang ketua OSIS yang mana? Yang wakil ketua OSISnya yang mana? Saya yang Oh, ini yang ketua OSISnya, ini yang wakil ketua OSISnya. Ya, ini pasangan paslon nomor urut 3. urut 3 yang Mbak Wirda ini sebagai kandidat ketua OSIS dan yang Alika sebagai wakil ketua OSIS. Nah, untuk kalian ini kan sebagai OSIS ya, OSIS tuh kan berat sekali ya, hanya jadi anggota pengurus saja udah berat banget lah. Motivasi kalian untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS itu apa? Kan apalagi kan ketua OSIS kan mencakup seluruh ya, nggak madang kelas, dari kelas 10 sampai kelas 12 kan kalian yang atur tuh. Nah, apa motivasi kalian? Kalau dari saya, motivasi untuk ikut OSIS itu ingin menjadi siswa yang aktif, lebih berprestasi, dan menambah relasi untuk kedepannya. Kalau saya motivasinya itu mirip-mirip seperti Kak Wirda, untuk menambah relasi, karena apa ya, ini kan apalagi saya masih kelas 10, jadi Ya, waktu betul. yang cocok ya untuk menambah relasi gitu. Betul. Iya, berani sekali ya ini Brodis nih ya, sudah masih kelas 10 sudah berani untuk mencalonkan sebagai paslon wakil ketua OSIS paslon nomor 3 ya tadi ya. Hebat banget ya, masih kelas 10 padahal. Nah, kalian boleh diceritain nggak dari calon ketua OSIS ini, awal masuk OSIS tuh susah nggak masuknya awal itu? Kalau dari saya, dulu waktu masuk OSIS kelas 10 itu ada beberapa tes yang dijalankan untuk ke depannya gimana. Waktu tes pertama saya itu nggak terlalu kayak gimana ya, bingung ini masuk apa enggak, kayak takut gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu tes pertama lolos. Terus tes keduanya itu tes wawancara sama pembina. Waktu wawancara sama pembina itu sangat grogi sekali. Karena apa ya? Iya. Baru kenal ya, masih kelas 10. Tapi alhamdulillah akhirnya lolos. Itu gimana Kak tentang wawancara itu, kayak ditatap face to face kah atau dibagi kelompok gitu wawancaranya tuh? Kalau dulu itu dibagi kelompok. Jadi kita itu dibagi kelompok. Ada yang sama Bu Nur Aziza, ada yang sama Bu Indah, beda-beda pembina. Setelah itu kita diwawancarai dengan pribadi, bukan dengan kelompok. Gitu. Ya berarti ya, masuk OSIS tuh ternyata nggak gampang ya Kak ya. Terus ada tes wawancara, lalu tes apa lagi? Ada tes tulis. Oh, tes tulis juga tuh harus dilewati selama 2 sesi ya kalau Iya, nggak ada salah. 2 sesi. Oh iya, soalnya dulu di SMP aku juga pernah ikut OSIS, cuman aku nggak lanjutin di SMA. Kenapa? Karena aku mikir gini, aku tuh sempet culture shock gitu sama di SMA gitu, kayak aku denger dari kenalan aku yang udah kelas senior lah, udah kelas di senior kita gitu, katanya di SMA tuh beda katanya Lin gitu, OSISnya nggak kayak dulu, kayak apa-apa proposal, padahal di SMP kita dulu kan nggak ada ya yang namanya proposal. Kan kita kan cuman yang geraknya aja gitu ya kan, cuman geraknya nggak ada proposal, nggak ada ya gitu-gitulah ya. Itu aku sempat culture shock, terus aku mikir gitu, aku maju nggak data, aku lebih milih nggak maju. Sempet dulu aku juga pernah ikut wawancara di sini, cuman ketolak. Terus mau ikut lagi kelas 11 tapi nggak dulu deh, karena repot banget Prodis, aku juga ikut les gitu, jadi nggak deh.
aku lebih fokus ke materi aku gitu. Terus untuk Alika pengalamannya baru join ini ya, baru join OSIS, diceritakan pengalaman selama wawancara kemarin. Pas kemarin itu kan yang pertama itu tes tulis, bukan tes tulis, kayak tes gambar gitu. Katanya itu tes IQ, jadi kayak dikasih kertasnya itu ada gambar-gambar yang masih belum selesai, nanti kita disuruh ngelanjutin. Di situ aku sebenarnya gambarnya itu sesuai mood. Ada juga kayak gambar bebek kebalik. Ada juga gambar kayak apa ya? Tapi aku ada juga kayak gambarnya itu dihubungin kasus gitu, kasus pembunuhan. Jadi aku bikin ada bercak kaki nih. Ini tuh apa sih namanya? Jejak kaki pembunuhnya. Habis itu ada suasana kota. Habis itu ya begitu ternyata lolos di tes yang gambar itu. Habis itu lanjut di wawancara. Itu di kakak-kakak OSIS itu sempat deg-degan juga, tapi karena ada sama kelompok-kelompok juga. Iya. Jadinya gak nervous gitu ya. Jadi tetap itu, tapi juga seru karena pas SMP itu pas join gini tuh nggak ada seleksi. Iya. Kecuali kalau bisa jadi ketos. Ya betul. Ya baru ada seleksinya. Sama dulu di SMP aku nggak ada seleksi. Tinggal chat ke nomor ini, terus udah join aja. Gitu. Terus aku kaget juga di SMA kok ada ininya ya, kok ada wawancara. Padahal di SMP aku nggak ada. Cuma tinggal chat nomor, Kak mau join OSIS, udah join aja kayak ekskul gitu. Terus kan awalnya juga saya daftarnya tuh mau jadi pengurus biasa. Loh, kok tiba-tiba saya jadi kandidat OSIS, tapi bolehlah gaskan. Iya, nyobain kan. Iya, nambah Dari pengalaman untuk Iya. periode selanjutnya nanti ya. Kita dukung seterusnya ya untuk tahun ke depan untuk Alika, semoga bisa mencalonkan kembali menjadi wakil ataupun ketua OSIS-nya. Ya. Mbate myself. Betul banget. Oh ya, tadi aku pas denger kamu cerita tentang gambaran kamu tuh aku kayaknya tebak ya. Kamu suka baca buku nggak? Suka. Kamu suka genre apa? Aku suka genrenya dark romance. Dark romance sama aksi sama fantasy juga suka. Aku tuh juga suka loh baca novel gitu, apalagi novel yang kayak ya fiksi, kadang fiksi. Tapi ya fiksi, cuman ada yang nggak aku suka gitu loh, kayak non fiksi aku nggak terlalu suka sama tuh, soalnya kayak ngerti nggak, bahasanya tuh kadang tuh suka terlalu baku gitu loh, yang sampai aku tuh itu nggak nangkep gitu gimana bisa nangkep. Iya. Oh ya, boleh diminum ini. Oh iya, Silakan diminum dari kita. Boleh diminum dulu ya. Terus kalau dari novel sendiri mungkin kita kan juga pernah baca novel bersama ya guys. Ini juga temen satu kelas dulu, saya sama kakak Wirda juga pernah satu kelas dan pernah saling membahas suatu novel ya kan. Kalau mau tahu novel apa, yaitu novelnya Mbak Leila S. Chudori, judulnya Segara Alam, yaitu kalian bisa baca, itu bagus banget guys. Aku kasih rating 5 dan 5 bintang, yaitu membahas tentang reformasi tahun 1998. Recommended sekali. Oke, terus dari kalian visi misi dari kalian. Visi misi. Yang pertama dari visi dulu ya. Ya, kalau visi kita itu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Gondang sebagai organisasi yang terbuka, sebagai wadah kreativitas serta aspirasi siswa. Jadi biar kita tuh bisa memberikan ruang bagi siswa. Karena kita lihat tuh Di SMA, ya, di SMA ini tuh gimana ya, aspirasi siswa itu jarang didengar. Terus juga kayak kaku gitu. Antara OSIS sama siswa itu kayak ada dinding gitu kan. Betul. Selalu dianggap kayak OSIS tuh sekolah tertekan banget hidupnya. betul ya. Have fun aja kita. Iya. Harus have fun ya, jadi OSIS dan siswa harus bisa berbaur gitu, harus banget. Terus adanya visi kan nggak mungkin terjalankan tanpanya misi. Apa misinya? Dari paslon nomor 3.
Visi kita yang pertama itu tentu seperti visi kita akan mengembangkan bakat siswa dengan cara kita Kita melanjutkan program kerja atau membuat program kerja yang lebih fresh dan menarik untuk kedepannya. Fresh dan menarik ya, menarik sekali. Jadi misi kita yang selanjutnya yakni menciptakan organisasi yang smart. Apa itu smart? Smart itu adalah singkatan, yang pertama itu S dari supel. Apa itu supel? Supel itu sinonim dari kata fleksibel. Jadi mirip-mirip sama kayak visi kita. Kita kan mau bikin organisasi OSIS itu jadi organisasi yang terbuka. Jadi kita bakal fleksibel lah, Bakal terbuka Iya. sama siswa-siswi no di sini. kaku-kaku. Terus yang kedua itu M ya. Betul. M itu menarik. Menarik itu kayak misi kita yang pertama, kita mau bikin Program kerja yang lebih menarik lagi untuk kedepannya. Betul. Terus yang kedua itu akrab. Apa sih akrab itu? Akrab itu kita mau bikin kayak antara siswa sama OSIS itu Nggak ada tembok. tuh. Jadi kita sama aja nih karena kita sama-sama siswa. Terus yang itu tuh Yang harus R. R itu rajin. Karena kita sebagai organisasi yang terbuka, kita bakal rajin-rajin nih buat berkomunikasi sama siswa. Kayak siswa maunya kita apa gitu. Nanti kita bisa bicarakan ke pembina. Tuh. Terus yang terakhir itu ada T. T itu teliti. Teliti apa sih? Kita mau bikin teliti dalam kayak proker. Kita mau Ya. bikin proker yang mungkin apa ya? Apa bang? Yang lebih teliti ke siswanya gitu. Siswanya itu butuh apa? Jadi kita harus teliti. Jadi siswa yang SMA Gondang itu butuh apa? Jadi kita harus sesuaikan dengan bidangnya. Menyesuaikan Seperti itu. kebutuhan gitu ya. Betul. Jadi visi misi ini tuh disebut SMART. Keren banget ya, smart ya. Smart tuh artinya pinter ya guys ya. Smart. Sesuai dengan kepribadian paslon nomor 3. Amin. Iya ya, keren banget ya SMART. Apa? S. Supel, Menarik, akrab, rajin, dan teliti. teliti. Gimana sih kok bisa salah ya, teliti ya. Ya bagus banget. Bisa kreatif sekali ya untuk membuat ya Gen Z sekali ya ternyata ini ya Gen Z sekali. Ya bagus sekali. Menurut kalian itu gini aja deh. Kalian membuat SM Smart ini gimana? Kalian kok bisa kepikiran kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya itu visi sama misi kita itu hampir sama ya. Iya. Terus digabungkan jadi satu, akhirnya ada kayak gitu. Adanya Smart. Smart. Kece, keren banget guys, keren banget untuk paslon nomor 3 ini. Menarik sekali. Terus Yang kedua. kalian dari Fresh ini ya, mungkin bisa dijelaskan program kerjanya dari Fresh tuh seperti apa? Mungkin kita bakal bikin program kerja yang belum pernah ada di OSIS sebelumnya. Kayaknya misalnya biar kita bisa siswa itu bisa show off bakatnya ke kita mungkin bakal bikin beberapa proker, misalnya yang lomba-lomba yang berbau akademik, non akademik juga, atau mungkin kita bisa kayak bikin forum, jadi siswa itu nanti bisa memberikan pendapat-pendapatnya. Nanti ada beberapa pendapat yang mungkin banyak yang Beda. yang sama gitu, apa sih yang top, yang paling banyak bikin pendapat itu nanti kita bakal pilih gitu. Ya soalnya dari pengetahuan aku ya, selama aku sekolah di 1 tahun di SMA ini, di SMA Gondang ini, kalau dari yang aku pengalaman ya, siswa SMA Gondang itu lebih ke non akademik daripada ke akademiknya. Kayak banyak tuh yang sering ngeluarin dari Paskib kayak Peleton, terus mungkin dari FLS 2M kemarin kan ada yang juara itu yang ini kalian bisa lihat ini videonya. Nah terus ya tari kan juga pernah menang gitu. Kayak tuh sangat apresiasi sudah membawa piagam dan trofi untuk sekolah kita. Iya. Kurangnya itu di yang akademik. Iya. Rencananya kita mau bikin kayak program kerja, lomba-lomba yang akademik tuh kayak debat antar kelas. Iya itu boleh sih, setuju banget. Udah pernah belum sebelumnya? Belum. Kalau tahun dulu emang nggak ada ya debat ya.
belum Belum ada. ada. Mungkin tahun selanjutnya bisa diadakan. Nanti mungkin saya bisa join itu boleh ya. Oke, harapan kalian ke depannya sebagai jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, harapan kalian untuk sekolah ini ke depannya tuh gimana? Jadi ketua. Kalau saya harapan untuk sekolah itu sekolah lebih dapat apa ya? Kreativitas siswa itu dapat ditampung, nggak melulu itu aja. Yang lain juga bisa dilihat secara non akademik maupun akademik. Jadi nggak ada yang namanya kayak aku iri sama ini, aku iri sama ini. Kan kebanyakan siswa gitu kan. Tuh. Kalau saya harapannya itu mau menghilangkan dinding antara siswa sama OSIS. Jadi mau menghilangkan apa ya, julukan yang sekolah buat OSIS. Karena kayak Kita itu sama, sebenarnya kita betul. sama. sebagai sama-sama siswa ya. Betul. Sama-sama OSIS. Kita sama OSIS, cuma kita itu pengurus OSIS. Iya betul. Kita tuh semua tuh OSIS guys, Brodis ya. Kita tuh semua tuh OSIS yang membedakan cuman mereka sebagai pengurus dan kita sebagai organisasi siswa intrasekolah. Tuh. Oke. Terima kasih untuk paslon nomor 3 atas visi misinya sudah disampaikan untuk para Brodis dan motivasi dan ya pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil kesimpulannya semoga bermanfaat ya untuk para Brodis. So BYE. Dadah Brodis. Suara hati siswa didengar. Bersama nomor urut 3. Dukung terus Dukung terus kita ya.